Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir. Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam wazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin Kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi, disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafidhahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Dan di kesempatan ini dengan tema Bidadari Surga. Ikhwati Islam wa'azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal masykur Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita baca dari kitab Al-Jannatu wan Nar. Ikhwah, kita sudah bahas terkait dengan wanita penduduk surga, ya, atau lebih khusus lagi yaitu para bidadari. Kita sudah bahas bahwa bidadari diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan hurun ain. Hurun ain. Nama ini merupakan gambaran dari para bidadari itu sendiri. Hur adalah seorang wanita yang memiliki mata, di mana matanya itu yang putihnya sangat putih dan yang biji matanya ataupun bundaran mata yang hitam itu sangat hitam.
Kalau kita lihat mata kita itu ada putihnya. Putihnya itu sangat bersih, ya, tidak ada noda sedikit pun. Jauh beda dengan kita, masih terlihat urat-uratnya, ada merah-merahnya, terkadang kuning-kuning juga ada di situ. Tapi matanya bidadari, putihnya putih, bersih. Dan hitamnya sangat hitam. Itu hur. Kemudian ain artinya matanya itu luas, lebar. Ini menunjukkan ikhwah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nama, dan nama itu sesuai dengan sifat ataupun bentuk fisik daripada bidadari tersebut, terutama menggambarkan tentang mata. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ketika kita bertemu dengan seseorang, maka yang pertama kita tatap adalah wajah. Dari seluruh wajah, yang pertama yang menjadi eye catching kita adalah mata. Ya, mata. Jadi kita lihat pertama mata. Mata inilah merupakan penarik yang pertama bagi seorang manusia. Itu manusia, apabila kita sudah lihat matanya, ya, dan matanya menarik, maka yang lain sudah akan terlihat menarik. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah hur ain, yaitu seorang wanita yang bermata jeli, ya, yang bermata sangat indah. Ingat ikhwah, seindah-indahnya mata yang terbayang kita di dunia ini, maka ketahuilah tidak seperti itu indahnya mata bidadari. Ingat konsep kita tentang surga, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tak pernah terdengar tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah juga terbayangkan oleh pikiran kita. Mungkin gak pernah kita dengar dan juga tak pernah kita lihat. Tapi masih bisa ada yang ketiga, yaitu terbayangkan. Tetapi untuk surga, jangankan melihat, jangankan pernah mendengar, terbayang pun tidak. Oleh karena itu ikhwah, ketika kita bicara tentang mata para bidadari, mata, sepasang mata yang dimiliki oleh para bidadari surga, bagaimana Allah menggambarkan keindahan mata mereka, maka keindahan mata yang kita bayangkan itu tidak apa-apanya dibandingkan keindahan mata para bidadari yang sesungguhnya. Karena apa yang kita bayangkan tidak cukup untuk mengungkapkan apa yang sesungguhnya. Ikhwah, biasanya kan kita mengungkapkan sesuatu melalui lisan. Dan ikhwah, ungkapan lisan itu masih lebih terbatas ketimbang apa yang kita bayangkan. Lebih luas yang kita bayangkan ketimbang ungkapan lisan. Makanya terkadang ketika kita mengungkapkan sesuatu, kita akan katakan terbayangkan, tetapi lisan kelu untuk mengucapkan, mengungkapkan. Tak terungkapkan, tapi terbayangkan. Ikhwah, itu di dunia. Ya, seorang mungkin dia ingin mengungkapkan rasa kasih sayangnya terhadap seseorang. Lisannya keluh untuk mengungkapkan. Lidahnya sulit untuk menggetarkan sehingga mengeluarkan kata-kata ungkapan sebagai tanda kasih sayang. Tapi bisa terbayangkan, bisa terfikirkan. Ikhwah, untuk surga, jangankan lisan yang mengungkapkan, terbayang pun bayangan kita saja tidak mampu untuk terbayangkan. Tidak mampu untuk kita bayangkan. Itulah surga. Kita kembali kepada yang kita sebut tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bidadari itu dengan ungkapan hurun ain, yang memiliki mata yang sangat indah. Dan ingat, seindah-indah mata seorang wanita yang terbayangkan oleh kita, maka ketahuilah tak seperti itu indahnya mata para bidadari. Tidak seperti itu indahnya mata para
wanita-wanita surga. Artinya jauh lebih indah, jauh lebih menarik ketimbang keindahan mata yang sedang kita bayangkan. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Kemudian apa lagi nih sifat ataupun bentuk ataupun ungkapan-ungkapan Al-Quran terhadap para bidadari ini. Wa qad wasafal Qur'anu hurana wasafal Qur'anu hural ain bi annahunna kawaib atrob. Dan Quran juga memberikan sifat, mensifati, ya, mensifati spesifikasi, memberikan spesifikasi tentang hurun in tadi. Ingat, hurun in itu sudah menjadi sebuah ungkapan bidadari yang itu artinya yang memiliki mata yang sangat indah. Jadi para bidadari yang memiliki mata yang sangat luar biasa indah ini, yang tak terbayangkan kita tadi itu, mereka itu adalah, di samping itu mereka kawaib atrob. Kawaib atrob. Kawaib ifah wal kaib. Jadi kawaib itu merupakan jamak dari kaib. Apa makna daripada kaib? Kaib yang jamaknya kawaib yaitu al-mar'atul jamilatul lati baraza sadiyaha. Yang dikatakan kaib adalah seorang wanita yang memiliki payudara yang menonjol. Ya, kelihatan berbedanya. Itu kata-kata kaib. Wal atrob al-mutaqarribatu fissin. Adapun atrob yaitu yang usia mereka sebaya, ya, tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda seperti anak kecil. Itu ikhwah. Jadi dia ini adalah memang wanita-wanita yang sudah sudah dewasa tapi bukan dewasa tua, ikhwah. Karena kalau kita kan setelah dewasa itu ada dewasa di awal dewasa, ada dewasa orang tua juga dikatakan dewasa. Ya. Jadi dalam masalah ini di awal-awal usia dewasa, yaitu 30 tahun, bukan 21 tahun yang masih ada ciri kekanak-kanakannya, juga bukan seperti yang 50 tahun, ya seperti sudah nenek-nenek yang sudah sangat sepuh. Itu ikhwah. Jadi di sini ikhwah, Allah Subhanahu wa taala selain menyebutkan tentang bagaimana matanya bidadari, Allah juga menyebutkan mereka itu adalah yang kawaib wa kawaib atroba. Mereka itu adalah orang-orang yang wanita-wanita yang bentuk dadanya menonjol, yang payudaranya menonjol, kemudian yang usianya di awal-awal dewasa, yang sebaya. Baik. Kemudian ikhwah, wal hurul ain min khalqillahi man khalaqallahu fil jannah. Dan hurun ain termasuk makhluk Allah yang memang Allah ciptakan sudah di surga. Bukan wanita yang tadinya di dunia kemudian masuk ke surga. Bukan ini, ikhwah. Itu beda lagi. Ya, hurun ain adalah wanita yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga. Jadi mereka bukan makhluk yang tadinya pernah di dunia, wanita di dunia, kemudian karena dengan perjuangannya antas Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke surganya Allah. Bukan yang ini. Hurun ain ini ikhwah, bidadari yang ini adalah mirip dengan, mungkin para pemirsa masih ingat kajian kita, ya. Para pemirsa masih ingat dengan kajian kita tentang khadim, ya, khidam atau pembantu-pembantu, pelayan-pelayan penduduk surga. Pelayan-pelayan surga itu adalah anak-anak. Masih ingat kan? Ketika kita bahas tentang pelayan-pelayan surga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yaitu yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Di mana penduduk surga itu dilayani oleh wildan, yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka akan dilayani oleh anak-anak mukhalladun, yaitu yang kekal abadi, yang usia mereka tidak beranjak menjadi tua.
Bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Mereka siap memberikan pelayanan dengan memberikan minuman berupa gelas, berupa siap pegang ceret-ceret. Begitu diminta, mereka siap siaga, ready, tetap ready, siaga untuk melayani penduduk surga. Anak-anak kecil ini, itu Allah ciptakan di surga. Bukan anak-anak kecil yang meninggal ketika dia di dunia. Ketika dia masih kecil, meninggal, belum sempat balik, meninggal, mereka pelayan-pelayan. Bukan. Ini memang anak-anak yang kecil, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di surga. Untuk melayani penduduk surga, ya, untuk melayani semua kebutuhan penduduk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yatufu alaihim wildanun mukhalladun, mereka dikelilingi oleh wildanul mukhalladun, anak-anak yang kekal. Idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'am manthura, apabila kamu lihat, perhatikan, hasibatahum, kamu akan mengira hasibatahum lu'lu'an, kamu akan mengingat mereka itu bagaikan mutiara yang berserakan. Mutiara yang berserakan. Jadi anak-anak kecil yang melayani penduduk-penduduk surga ini yang siap sedia, siap ready, siap ya untuk melayani semua kebutuhan-kebutuhan penduduk surga. Anak-anak ini Allah katakan, kalau kamu perhatikan anak-anak itu bagaikan mutiara yang berserakan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita lihat mutiara itu sangat indah. Bahkan kalaupun dia mutiara-mutiara ini berserakan dalam satu ruangan, itu juga menunjukkan keindahan yang sangat indah dipandang mata. Dan anak-anak ini seperti itu. Anak-anak ini ikhwah diciptakan memang diciptakan untuk surga. Sekali lagi, bukan anak-anak yang meninggal sebelum balik di dunia, lantas mereka inilah yang menjadi pelayan di surga. Anda. Bukan itu. Karena anak-anak yang meninggal di dunia, ya, ketika dia nanti masuk surga, mereka usianya sama seperti yang lain-lain. Demikianlah penduduk surga, demikianlah para bidadari surga, ya, yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di dalam surga. Jadi baik wildan, anak-anak pelayan-pelayan surga, dengan hurun ain, bidadari ini dua-duanya ini diciptakan Allah di surga, bukan penduduk dunia yang Allah masukkan, Allah anugerahkan sehingga tinggal di surga. Itu ikhwah. Azallahu iyyakum. Baik. Ansha'ahunnallahu insya'a, yang Allah langsung ciptakan di surga. Allah langsung ciptakan di surga. Faja'alnahunna abkara. Allah jadikan mereka itu para perawan-perawan. Bidadari tadi, hurun in tadi itu perawan, bukan para janda-janda. Kenapa dikatakan perawan ikhwah? Allah lanjutkan, ya. Allah lanjutkan nanti dalam ayatnya, ya. Uruban atroba. Jadi para bidadari itu ikhwah hurun in tadi itu, mereka itu uruban atroba, yang dadanya menonjol, yang usianya sebaya, wa abkara, dan dia itu perawan, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Waqiah ayat 35 sampai 37. Ya. Ikhwah rahimanallah, perhatikan. Kita ulangi lagi, ya. Yang hurun ain tadi itu ikhwah, mereka disebut dengan Ka'ib yang dadanya menonjol, kemudian atrob, yaitu yang sebaya. Ada satu lagi disebutkan, yaitu uruban. Uruban ini bagaimana ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? Nanti akan kita bahas. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Waqiah ayat 35 sampai 37, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya secara langsung. Hurun ain tadi, ya, hurun ain tadi, yang Ka'ib, yang atrob, yang hurun ain tadi itu diciptakan Allah secara langsung di surga. Faja'alnahunna abkara, dan Allah jadikan mereka para wanita yang perawan.
uruban atroba. Mereka itu uruban atroba. Kalau atroba sudah kita bahas, ya sudah kita sebut, itu yang sebaya. Apa mana uruban ini nanti akan kita sebutkan. Kaunuhunna abkara yaqdi annahu la yankihna qablahunna ahad. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wanita-wanita ataupun hurun ain yang Allah ciptakan di surga itu, disebutkan mereka dalam Al-Qur'an dan surah Al-Waqiah itu abkara, berarti mereka ini memang Allah jaga, di mana wanita-wanita ini, bidadari-bidadari ini belum pernah disentuh siapapun sebelumnya dan belum pernah menikah dengan siapapun sebelumnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat 56, lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Wanita-wanita itu, para bidadari atau hurun ain tersebut adalah wanita-wanita yang belum pernah disentuh siapapun, baik manusia maupun jin. Ya, dalam surah Ar-Rahman Allah menyebutkan belum ada yang menyentuhnya. Dalam surah Al-Waqiah Allah menjelaskan abkara. Ini dua bahasa yang menunjukkan mereka itu perawan. Ya, perawan, belum pernah menikah. Sekali lagi dalam surah Ar-Rahman disebutkan dengan kalimat menyentuh. Wanita kalau sudah disentuh berarti dia sudah pernah menikah. Abkar, ya, abkar juga menunjukkan belum pernah menikah. Jadi ini sudah jelas. Yang surah Al-Waqiah dijelaskan juga dengan surat Ar-Rahman tadi itu. Kemudian wa hadza yunfi qaula man qala innal murada bi zaujatil lawati yansha'uhunna Allah fil jannah zaujatuhum fid dunya. Ini menunjukkan bahwasanya maksudnya Allah menyebutkan mereka itu adalah para perawan yang belum pernah menikah sebelumnya, yang belum pernah disentuh oleh manusia dan jin sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasanya bantahan terhadap orang-orang yang berpendapat bahwa para bidadari yang dimaksud, hurun ain yang dimaksud adalah istri-istri yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga, maksudnya adalah yaitu istri-istri yang tadinya di dunia idh yu'iduhunna syababan ba'dal quhulati wal haram, di mana Allah kembalikan mereka menjadi muda yang sebelumnya mereka sudah tua dan renta. Ikhwah, saya ulangi, maksudnya begini nih kalimat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yaitu uruban faja'alnahunna abkara, Allah jadikan mereka, yaitu Allah ciptakan mereka para wanita yang perawan. Dalam surat Ar-Rahman Allah katakan lam yatumithunna insun qablahum walajan, di mana hurun ain ini, bidadari ini belum pernah disentuh oleh baik manusia maupun jin, ya. Ayat ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa para istri-istri yang ada di surga, ya, para bidadari-bidadari yang di surga itu adalah para istri-istri yang pernah di dunia, di mana Allah kembalikan usia mereka, Allah kembalikan mereka menjadi muda setelah sebelumnya mereka tua dan renta. Demikian ikhwah. Kenapa ini merupakan bantahan? Ya, kalau seandainya kita katakan hurun ain itu adalah para istri-istri yang di dunia, yang menjadi pasangan kembali di surga, kalau itu berarti kan mereka sudah pernah tersentuh oleh manusia. Kalau dia berupa jin, berarti mereka pernah disentuh oleh jin. Enggak dikatakan lam yatmishunna insung qablahum walajan. Dan mereka juga tidak dikatakan faja'alnahunna abkara, Allah jadikan mereka perawan. Kenapa ikhwah? Yang sudah pernah menikah, maka mereka tidak lagi dikatakan perawan. Ya ikhwah,
Rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi kalimat abkara ini, ikhwah, azzallahukum, wanita yang sudah pernah menikah, wanita yang belum pernah menikah lah dia. Ya. Itu dikatakan perawan. Oleh karena itu, sekali lagi kita ulangi bahwasanya para hurun ain yang dimaksud dalam ayat yang sudah kita bacakan, yaitu para bidadari yang Allah ciptakan di surga. Bukan wanita-wanita yang tadi di dunia, kemudian Allah masukkan ke surga. Sama seperti anak-anak yang menjadi pelayan-pelayan surga. Yang Allah katakan, yatufu alaihim bildanum mukhalladun, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Mereka adalah para pelayan-pelayan, yaitu berupa anak-anak yang mereka itu kekal, tidak akan menjadi tua. Kalau idza ra'aitahum, kalau kamu lihat mereka, hasibtahum lu'lu'an manthura, kalau kamu perhatikan mereka bagikan mutiara yang bertaburan. Jadi dua orang ini, dua jenis ini, baik anak-anak yang sebagai pelayan maupun para bidadari yang nanti menjadi pasangan juga bagi seorang mukmin yang di surga, dua-dua ini adalah yang memang Allah ciptakan di surga. Anak-anak tadi bukan anak-anak yang meninggal sebelum balik kemudian Allah masukkan di surga. Yang wanita tadi bukan wanita-wanita di dunia yang masuk ke surga, bukan. Ini yang lain. Artinya ikhwah, anak-anak yang di dunia yang meninggal sebelum balik, mereka masuk surga, tapi mereka nanti akan berusia dewasa sama seperti yang lain. Demikian juga para istri-istri yang mereka di dunia, kemudian Allah gabungkan bersama suami-suaminya di surga. Ya, seperti yang telah kita bahas, itulah dia adalah untuk suami yang terakhir. Ya, wanita tersebut itu bersama suaminya yang terakhir. Ikhwah, ini adalah wanita-wanita yang memang dari wanita dunia dan mereka itu tidak dikatakan sebelum disentuh oleh manusia dan jin. Mereka sudah pernah disentuh, tapi mereka Allah istimewakan dengan rahmatnya, ya, dimasukkan ke surga bersama suami-suaminya. Allahu a'lam bishawab. Baik, kemudian wa hadzal ma'na sahih. Inilah arti yang sahih. Maksudnya bahwasanya hurun ain itu memang Allah ciptakan di surga, bukan wanita yang datang dari dunia. Allahu ya yudkhilul mu'minatil jannah fi sinnis syabab. Karena Allah Subhanahu wa taala memasukkan para mukminah, wanita-wanita mukmin ke surga fi sinnis syabab, yaitu dengan usia yang muda. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita sudah pernah membahas, ya. Kita sudah pernah membahas masalah ini di mana sifat ataupun hay'ah orang yang masuk surga itu ikhwah, yaitu sebagaimana sabda Nabi SAW yang sudah pernah kita bahas. Ya, kita bahas ketika judulnya itu sifatu ahlil jannah wa na'imihim fiha, yaitu sifat kriteria, sifat penduduk surga dan nikmat surga. Di situ disebutkan, ya, dari Mu'ad bin Jabal an Rasulillah SAW qal yadkhulu ahlul jannati jardan mardan, bahwasanya penduduk surga itu masuk ke surga jardan mardan. Jardan ini ikhwah la sya'ra fil jasad, tidak ada bulu dalam jasadnya. Ya, kalau kita kan ada bulu ketiak lah, ada bulu kemaluan lah, ada bulu apalagi bulu hidung lah, ada macam bulu, ya. Mardan, la sya'ra fil wajah, tidak juga ada bulu di wajah. Ya, tidak ada jenggot, tidak ada jambang. Bersih. Ya, surga itu bersih wajahnya. Tidak ada yang tumbuh bulu. Tidak ada bulu-bulu yang bulu kaki, tidak ada semua. Itu disebut dengan jardan mardan. Kemudian ka'annahum makhulun. Mereka seperti usia makhul. Makhul itu antara 30 ke 40. Abna'u salasu wa salasin. Yang usia mereka 33 tahun. Itu ikhwah, ya. Jadi sekali lagi di sini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Allah yang memasukkan penduduk dunia ke surga kelak, baik anak-anak, orang remaja, dewasa, orang tua, semuanya nanti akan masuk ke dalam surga dalam usia yang dewasa yang sama, yaitu sekitar 33 tahun.
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu jar dan mardan, tidak ada bulu-bulu lagi di badannya. Ya, tidak ada bulu, bukan ada rambut. Rambut tak ada, ya. Tidak ada lagi bulu-bulu di badannya. Makanya ikhwah, ini bantahan bahwasanya wildan yang disebutkan tadi sebagai pelayan surga bukan anak-anak yang di dunia, yang masuk surga. Demikian juga hurun ain yang kita sebutkan tadi itu bukan wanita yang pernah di dunia. Itulah ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Karena wanita ini nanti masuk ke surga usianya 33. Kita ulangi, fallahu yudkhilul mu'minatil jannata fi sinnis syabab. Allah itu memasukkan kaum orang wanita-wanita mukminah ke dalam surga fi sinnis syabab, pada usia yang sangat muda. Walakinnahum lasna hurun ain. Hurul ain allawati yansha'uhunna Allah insya'a. Tapi mereka itu bukan hurun ain yang sedang kita bahas, ya. Yang Allah ciptakan langsung di dalam surga. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik. Wal muradu bil urub, yang dimaksud dengan urub, tadi ada ayat yang kita baca, uruban inna ansha'nahunna insya'a. Allah ciptakan mereka langsung, hurun in, Allah ciptakan langsung di surga. Faja'alnahunna abkara. Allah jadikan dia para wanita-wanita yang perawan. Maksudnya belum pernah menikah sebelumnya, baik dengan jin maupun dengan manusia. Faja'alnahunna abkara uruban atroba. Kalau atroba sudah kita artikan sebaya. Uruban ini apa artinya? Uruban atroba. Uruban adalah al-ghanazatul mutahabbibatu li azwajihinna, yaitu wanita-wanita yang menarik dan mencintai suami-suami mereka. Itulah makna daripada urub, ya. Wanita-wanita yang mencintai suami, wanita yang cantik jelita yang hanya mencintai suami-suaminya saja. Itu dikatakan urub. Jadi kalau kita artikan, kembalikan ke ayat tadi, inna ansya'nahunna insya'a, Allah ciptakan mereka, itu hurun ain tadi, Allah ciptakan mereka langsung dalam surga. Faja'alnahunna abkara, mereka itu adalah para perawan-perawan, bukan perempuan yang pernah menikah sebelumnya, ya. Kemudian uruban atroba, mereka itulah wanita-wanita urub, wanita-wanita yang sangat cantik jelita dan hanya mencintai suaminya saja. Atroba yang usianya sebaya. Ikhwah rahimallahu ikum. Kita lanjutkan ya bacaannya. Wa qad haddatsana al-Qur'anu fi jamalin nisa'il jannati. Fi jamalin nisa'il jannati. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita bagaimana jelitanya wanita-wanita surga. Faqal, Allah berfirman dalam surah Al-Waqiah ayat 22-23, wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun. Mereka adalah hurun 'ain. Ingat, hurun 'ain sudah kita bahas, ya. Ka'amthalil lu'lu'il maknun. Mereka itu bagaikan lu'lu'. Lu'lu' yaitu mutiara. Ya, kita tahu lu'lu' itu mutiara, maknun yang terjaga. Mutiara yang terjaga. Kita tahu bahwasanya salah satu batu mulia yang ada di dunia ini di antara adalah mutiara. Kita tahu bahwasanya mutiara itu berasal dari sebangsa kerang, ya, sebangsa kerang, di mana kerang ini ketika dia terjadi reaksi perlawanan, mungkin ada sesuatu yang mengganggu dia, maka itu badannya akan memproduksi berupa mutiara. Itu ikhwah. Hanya memang mutiara ini ada dua jenisnya. Ada mutiara yang dia tuh bulat-bulat, ada yang nggak beraturan bentuknya. Ini biasanya mutiara yang nggak beraturan bentuknya ini biasanya dari kerang-kerang yang memang tidak dibudidayakan. Dia yang liar. Demikian ikhwah. Tapi apapun dia, apakah dia berbentuk bulat, ataukah dia berbentuk gepeng, atau bentuk segi empat dan lain-lainnya, atau berbentuk nggak beraturan, tetap dia mutiara, yaitu batu mulia. Di sini ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, ka'amthalil lu'lu'il maknun. Allah katakan hurun ini tadi, hurun ain. Kemudian Allah sebutkan dengan kawaib, Allah sebutkan dengan urub, Allah sebutkan dengan atrob, ya, sudah hur, ain, urub, kemudian kawaib,
Ka'ib, kemudian Atrab, dah 5 nih disebutkan. Disebutkan lagi ikhwah, ka'amthalil lu'lu'il maknun, mereka itu bagaikan mutiara. Ya, kita lihat mutiara bagaimana indahnya, sangat luar biasa, mengkilat, bersinar, ya. Dan al-maknun yang terpelihara, ikhwah yang dijaga, ya, yang dijaga. Ikhwah, mutiara seindah apapun mutiara, kalau dia sudah berdebu, hilang keindahannya. Keindahannya akan tertutupi oleh debu. Apalagi kalau dia terjatuh ke dalam lumpur, maka keindahan mutiara itu akan hilang, tertutupi oleh lumpur. Tapi mutiara surga, dan dia merupakan hurun ain tadi itu, dia adalah mutiara yang terjaga. Kita lihat bagaimana mutiara terjaga ini pasti akan kalau mutiara itu sudah berbentuk kalung, pastilah yang punya akan diletakkan di tempat yang khusus, kemudian dibersihkan dari debu, kemudian bahasa kita dilap sehingga dia sinarnya tetap menyala, ikhwah, tetap mengkilap. Itulah hurun ain, ya, itulah hurun ain yang Allah katakan ka'amthalil lu'lu'il maknun, mereka itu bagaikan mutiara yang tersebar, ya, yang bagaikan mutiara yang terjaga, ya, terjaga, tidak ada satupun debu yang menutupi mengkilapnya mutiara ini. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Lu'lu'im maknun, yaitu mutiara yang terjaga ketat. Wal murad bil maknuni al makhfiyyu al muson. Al makhfiyyu itu yang dirahasiakan, al muson dan dijaga ketat. Bayangkan ikhwah, ada yang nggak rahasia, Allah bisa melihat, orang-orang bisa melihat, tapi dijaga ketat. Memang dipamer-pamerkan, ya, diperlihatkan keindahan mutiara. Ya seperti kalau ada kalung ataupun perhiasan kaum wanita yang dipajang-pajangkan sebagai pameran, ikhwah, walaupun dia berada dalam sebuah seteling kaca yang sangat ketat, mungkin karena dia terlalu mahal harganya atau dia sangat sangat langka, maka digunakanlah berbagai macam pengaman-pengaman, tapi dia tetap bisa terlihat. Orang bisa menikmati keindahannya. Tapi untuk lu'lu' ini, untuk bidadari ini, tidak bisa semua orang menikmati untuk melihatnya. Tidak, ya. Jangankan untuk melihatnya, ikhwah. Keindahannya itu terjaga, makhfiyun, dirahasiakan, tersembunyi. Nggak semua orang bisa menikmati keindahannya. Ya, seperti yang kita katakan tadi, kalau mutiara-mutiara, kalung-kalung ataupun batu-batu mulia dipajang-pajangkan, walaupun dia memang terpelihara, tapi semua orang bisa menikmati keindahannya. Tapi tidak dengan hurun ain. Hurun ain yang bisa menikmati keindahannya hanya para suami-suaminya saja. Dia terjaga, dia rahasia, tidak semua orang bisa memandang keindahannya. Tidak semua orang bisa menikmati kecantikannya. Demikian ikhwah. Terjaga, terrahasia, tersembunyi, dan dia dijaga ketat. Ya, dijaga ketat, ya, dijaga ketat dan dirawat dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ini ikhwah, luar biasa ketatnya ya untuk hurun ain ini, ya. Untuk hurun ain. Kalau di dunia kan ikhwah biasanya kalau ada seorang yang indah, cantik lah ikhwah, ada keinginan untuk memperlihatkan, ya. Kalau dia merasa kulitnya mulus, dia ingin memperlihatkan kulitnya terhadap orang lain bahwasanya dia memiliki kulit yang mulus. Tidak halnya seperti itu ikhwah. Hurun ain terrahasia, tersembunyi, terawat dan dijaga ketat. Luar biasa ikhwah. Kemudian alladzi lam yataghayyar safa'u launiha dau'us syams, di mana lu'lu' ini, mutiara ini takkan berubah kemurniannya, keindahannya, kebersihannya, ya, dan keindahan, kecerahan warnanya dau'us syams, akibat sinar matahari. Itu ikhwah. Ya, kalaulah kita katakan wanita-wanita sekarang lah misalnya, ya kan, mereka kan tidak ingin terkena sinar matahari. Kenapa? Kalau wanita sekarang terkena sinar matahari, ada cahaya UV katanya,
itu akan membuat kulitnya menjadi kusam, akan membuat kulitnya akan menjadi hitam, atau minimal brown lah begitu ikhwah. Sehingga mereka tidak berani terpapar matahari. Demikian ikhwah. Ya, adapun hurun ain ikhwah, adapun hurun ain ini, ya, hurun ain ini, walaupun mereka tetap terterpa sinar matahari, seandainya terterpa sinar matahari, namun warnanya tetap mengkilap, tetap cerah, tak berubah. Itulah dia. Ya, itu yang warna daripada hurun ain tadi itu, keindahan warnanya. Kemudian, la abasal aidi, tidak pernah dipegang dengan siapapun oleh jamahan-jamahan nakal, nggak ada. Hurun ain ini tidak pernah dijamah oleh, tak pernah disentuh oleh tangan-tangan nakal. Ya, jangankan dia pernah menikah, pernah disentuh dengan artian bukan perawan. Ya, disentuh, dipegang oleh tangan siapapun belum pernah. Bil yaqut wal marjan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyerupai wanita ini bagian yakut wal marjan. Allah. Yang tadi sudah diserupakan dengan lu'lu', kali ini kan yakut dan marjan. Kita lihat lagi. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Ar-Rahman ayat 56 sampai 58. Allah berfirman, fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Fihinna, di dalam surga ini ikhwah, ya, qasiratut tarf, ada wanita-wanita yang membatasi pandangannya. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan, yang sebelumnya tak pernah disentuh oleh baik jin maupun manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian dustai? Kita lihat lagi. Ka'annahunnal yaqut wal marjan. Mereka bagaikan yakut dan marjan. Yakut dan marjan. Ikhwah, lu'lu', yakut, marjan ini merupakan batu yang menjadi perhiasan yang sangat mahal. Ya. Kita lihat ikhwah. Apa yang dikatakan yakut dan marjan ini? Al-yakut wal marjan, yakut dan marjan adalah hajarani karimani fiha jamal. Yaitu dua batu mulia yang sangat indah. Walahuma mandaru husnin badi', dan sangat indah jika dipandang mata. Waqad wasafal hurul ain, Allah Subhanahu wa taala mensifati, menceritakan tentang hurun ain qasiratut tarf, di mana mereka itu membatasi pandangan. Tadi kan disebutkan fihinna qasiratut tarf. Ya, di dalam surga ada wanita-wanita yang membatasi pandangan. Maksudnya wa hunnal lawati qasarna basarahunna ala azwajihinna, yaitu wanita-wanita yang tidak hanya memandang, yang tidak memandang hanya kepada, dan dia hanya memandang kepada istri, pada suami-suaminya saja. Dia tak pandang laki-laki yang lain. Matanya hanya boleh memandang suaminya saja. Adapun laki-laki lain tidak pernah dia pandang sedikit pun. Demikian ikhwah. Ini menunjukkan kesetiaan dia, ya. Jangankan pergaulannya, pandangannya pun tak pernah ditujukan kepada laki-laki lain selain suaminya saja. Itu ikhwah. Ini menunjukkan bagaimana akhlak mereka, ya. Walam yatmah anzaruhunna li ghairi azwajihinna. Matanya tak pernah memandang ke laki-laki yang lain selain suaminya. Waqad syahidallahu li hurul jannah bil husnil jamal. Sesungguhnya Allah telah memberikan persaksian tentang hurul jannah, bidadari ini, dengan keindahan yang sangat luar biasa. Ikhwah, perhatikan. Ada 3 batu yang disebut dalam ayat ini yang merupakan
perumpamaan hurun ain. Pertama Allah sebutkan lu'lu', yaitu batu mutiara. Dan kita ketahui bahwasanya ini dikenal keluar dari laut ya, dari laut, yaitu kerang kepah lah kita katakan, kerang, jenis kerang, di dalamnya itu ada batu-batu mutiara. Kemudian Allah juga menyebutkan ka'annahunnal yaqut wal marjan. Yakut ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, boleh kita sebut yakut ini bahasanya safir lah, batu safir atau batu rubi, di mana batu yakut ini ikhwah itu bisa berwarna-warni. Makanya ada kalau batu-batu mulia yang muncul, yang terpendam di bumi, itu ada yang warna merah, rubi kan biasanya merah ikhwah. Ada yang abu-abu, terkadang ada yang hijau, katakan ada yang biru langit, ya. Itu semua dikatakan yakut, ya. Batu mulia yang berasal dari tanah, ya, dari bumi, ya. Itu yang disebut dengan yakut. Marjan ikhwah yaitu bebatuan indah yang berasal dari laut. Makanya ikhwah, antara lu'lu' dan marjan, yakut dan marjan, lu'lu' dan marjan ini ikhwah, ini batu mulia yang dikeluarkan dari laut. Makanya dalam surah Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Allah mengeluarkan dari luar laut ini, yaitu lu'lu', batu lu'lu' dan marjan. Jadi lu'lu' dan marjan itu berasal dari laut. Ya, lu'lu' sudah kita sebutkan tadi, yaitu batu mutiara berasal dari kerang jenis kerang. Adapun marjan ikhwah, marjan itu batu-batu mulia yang lain yang keluar dari laut. Ini juga warnanya ada yang merah, ada yang biru, ya. Bisa kita katakan karang laut lah ikhwah. Makanya mungkin para pemirsa pernah lihat batu karang yang di laut. Itu juga termasuk dalam kategori marjan. Ya, termasuk dalam kategori marjan. Makanya itu juga dulu itu dijadikan sebagai dirangkai menjadi batu kalung, ya. Dirangkai jadi kalung seorang wanita, perhiasan wanita. Namun ada jenis yang marjan yang lebih mahal, itu warnanya warna merah, dia bentuknya seperti ranting-ranting begitu, bukan seperti mutiara yang bentuknya bulat-bulat. Intinya adalah lu'lu' dan marjan itu batu mulia berasal dari laut. Kalau lu'lu' dia berasal dari kerang. Kalau marjan itu berasal dari batu-batuan laut. Demikian, batu mulia berasal dari laut. Beda halnya dengan yakut. Yakut ini adalah batu mulia berasal dari tanah, berasal dari tambang, ditambang di ikhwah. Ya, itu yakut. Ya, yakut. Dan itu beda dengan intan dan permata. Itu beda lagi ikhwah. Kalau intan ini ikhwah mutiara intan ini mutiara yang belum diolah. Adapun kalau dia sudah diolah jadi berlian. Ini yang benda bumi yang paling keras itu intan. Itu ikhwah, itu beda lagi. Yang disebutkan ikhwah rahimanallah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisalan bidadari dengan berbagai macam batu-batu mulia. Mutiara dikenal dengan keindahan pancaran cahayanya. Adapun yakut dan marjan ini dikenal dengan keindahan dengan warna-warninya. Demikian ikhwah, ya. Jadi itulah hurun ain. Jadi bukan hanya fisiknya bercahaya, tapi warna-warninya juga sangat sangat mengesankan. Baik, kita baca lagi yang lain, ikhwah. Wa qad syahidallahu li huril jannati bi husnil wal jamal. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan persaksian, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana keindahan dan kecantikan hurun ain. Hasbuka annallaha syahida bihadza liyakuna qad balagha ghayatal husni wal jamal. Sesungguhnya persaksian Allah ini saja sudah cukup sebagai saksi, sebagai bukti bagaimana keindahan, kecantikan, ya, keindahan kecantikan hurun ain bidadari yang sangat luar biasa, yang tidak terbayangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, fihinna khairatun hisan. Di surga itu
ada khairatun hisan, yaitu para bidadari yang khairat wal hisan. Ikhwah, khairat ini ikhwah, wanita-wanita yang baik secara batin. Ya, dia ada wanita yang solehah, ya, wanita-wanita yang solehah, wanita-wanita yang baik. Adapun hisan, yaitu yang zohirnya, fisiknya sangat cantik jelita, akhlaknya juga sangat luar biasa. Jadi keindahan itu bukan hanya keindahan pancaran dari fisiknya, tapi juga inner beauty-nya juga terpancar dengan kesolehannya. Luar biasa, ikhwah. Allah memberikan gambaran kepada kita tentang hurun ain ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang kau dustai? Hurun maqsuratun fil khiyam, yaitu wanita-wanita yang maksuratun fil khiyam, mereka hanya berada dalam rumah-rumah mereka. Khiyam ini kemah, ya. Kita ibaratkan dia adalah rumah-rumah mereka. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dalam beberapa ayat ini saja Allah telah memberikan gambaran kepada kita tentang gambaran tentang hurun ain. Ingat, pertama hur, dia adalah wanita yang memiliki mata yang sangat indah. Hurun ain mata yang sangat indah lah kita katakan sudah. Ain tadi itu mata yang lebar, ya, indah. Hurun ain dua sifat itu menunjukkan mata yang sangat indah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kawaib. Kawaib itu yang dadanya menonjol. Kemudian Allah menyebutkan yaitu dengan sebutan apa tadi? Urub. Urub adalah seorang wanita yang sangat mencintai suaminya. Ya, sangat mencintai suami. Kemudian atrob yang usianya sebaya. Kemudian Allah juga menyebutkan tentang hurun ain ini adalah mereka itu bagaikan lu'lu' yang menunjukkan lu'lu' maknun, artinya dari fisiknya terpancar cahaya yang sangat mengesankan, bersinar. Bukan sembarang lu'lu', tapi yang terjaga dan yang terrahasia. Betul-betul terjaga. Yang tidak dinikmati oleh semua orang. Yang menikmati kecantikan dia hanyalah suami-suaminya saja. Kemudian Allah sebutkan dengan yakut dan marjan. Yakut dan marjan ini adalah dua batu mulia, tapi yang satu dari tanah, yang satu dari laut. Hanya saja mereka memiliki kesamaan, yaitu warna-warninya berwarna-warni. Beda dengan lu'lu'. Kalau lu'lu' itu hanya satu warna. Adapun yakut dan marjan memiliki berbagai macam warna. Ada yang merah, ada yang biru, dan seterusnya. Menunjukkan ikhwah, selain pancaran cahaya yang sangat luar biasa, artinya yang sangat indah, mereka juga menambah keindahan warna-warni mereka. Ya, warna-warni mereka. Apa kulitnya yang warna-warni? Allahu a'lam bishawab. Ya, bisa jadi pakaian yang mereka pakai itu berwarna-warni. Fisiknya indah, pakaian dipakai itu warna-warni. Jadi ka'annahunnal yakut wal marjan. Kemudian apalagi ditambah lagi, yaitu mereka itu adalah wanita-wanita yang khairatun hisan, yang sangat solehah. Hisan yaitu keindahan fisik, ini sudah dibahas ya sebelumnya. Yang kita sebutkan ya, hur, ain, atrab, urub, kemudian kawaib, ini kan semua fisik. Lu'lu', kemudian yakut, marjan, ini fisik. Kemudian di sini ada tambahan khairatun hisan, yang mereka wanita yang solehah, insyaallah. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jangankan bentuk fisik-fisik ikhwah. Wanita yang solehah saja itu sudah cukup membuat dia menjadi indah. Makanya Allah mengatakan, yaitu ad-dunya mata, dunia itu merupakan perhiasan, wa khairul mata imra'atun solehah. Sebaik-baik yang namanya perhiasan adalah wanita yang solehah. Wanita yang solehah sudah cukup dia menjadi indah di mata suaminya. Walaupun mungkin fisiknya biasa-biasa saja. Tapi ikhwah, untuk wanita surga, bidadari surga, indah, inner beauty-nya memancar, terpancar dalam fisiknya. Outer apa namanya? Ya, dari pancaran fisiknya juga indah. Semua indah, batin indah, zahiri indah. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Satu lagi sifatnya apa itu ikhwah? Dia tak memandang kecuali hanya kepada suami-suaminya saja. Kemudian mereka hanya berada dalam rumahnya. Tidak asik kemana-mana, keluar-keluar, enggak. Mereka betah dalam rumahnya. Itu ikhwah, luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan yang namanya hurun ain.
Baik, nanti kita lanjutkan lagi karena waktu kita sepertinya sudah sampai pada penghujung. Nanti kita lanjutkan lagi. Apakah ada lagi sifat-sifat ataupun bentuk-bentuk yang Allah Subhanahu wa taala atau mungkin Rasulullah SAW sebutkan kepada kita tentang hurun ini. Insyaallah akan kita bahas, kita lanjutkan di Senin pagi yang akan datang insyaallah taala. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Naam. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema bidadari surga. Nah, ikhwati Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Baik, dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, jika seorang suami dipasangkan dengan bidadari surga, lantas istri kita yang saat di dunia, apakah statusnya setara seperti bidadari surga di hadapan suaminya? Jazakallahu khairan, Ustadz. Wa'azallahu iyyakum. Mengenai wanita-wanita dunia yang masuk ke surga, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya mereka akan menjadi pasangan suaminya yang terakhir. Kalau seandainya dia memiliki beberapa suami, artinya bukan sekali pasang suaminya ya. Mungkin yang satu menikah, cerai atau meninggal, kemudian yang menikah lagi, maka dia akan menjadi suaminya yang terakhir. Maka pasangan dia nanti Allah akan pasangkan dia dengan suami yang terakhir, walaupun ada dua pendapat ya. Satu seperti Hasan Al-Basri mengatakan maka dia boleh memilih, atau ya pendapat Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan dia pilih mana yang paling bagus akhlaknya. Intinya yang paling banyak pendapat yaitu karena memang ada hadis yang marfu ya, yang bisa dijadikan sebagai dasar bahwasanya wanita menjadi pasangan suaminya yang terakhir. Mana suami yang terakhir, itulah akan menjadi pasangan dia nanti di surga jika kedua-duanya masuk surga. Tapi apakah statusnya sama dengan para bidadari yang Allah ciptakan di surga? Allahu a'lam bishawab. Yang jelas ya, yang disebutkan di sini adalah bahwa mereka itu akan menjadi pasangan-pasangan. Bidadari yang memang Allah ciptakan di surga akan menjadi istri bagi suaminya. Adapun bidadari yang berasal dari dari dunia, dia juga akan menjadi pasangan suaminya. Ya, mereka berpoligami, ya berpoligami. Karena minimal laki-laki memiliki dia memiliki dua istri di surga. Itu minimal. Ya, itu minimal. Apakah statusnya sama? Allahu a'lam bishawab. Zahirnya sama. Ya, zahirnya sama. Tidak dikatakan ini istri sementara yang Allah ciptakan di surga menjadi selir. Enggak begitu ikhwah. Ya, karena itu perlu dalil. Kalau seandainya memang ada perbedaan status, misalnya karena ini para istri ini sudah berjuang di dunia, maka di akhirat nanti ketika dia dipasangkan Allah dengan suaminya, dia memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan para bidadari yang Allah ciptakan di dunia yang belum pernah berjuang di dunia. Untuk berita seperti ini, ada tambahan berita seperti ini, ikhwah, kita perlu dalil, ya, kita perlu dalil untuk menetapkan hal itu. Kalau tidak ada dalil, maka kita katakan zahirnya, statusnya sama antara suami dan istri. Itu dia. Statusnya sama antar istri. Sebagaimana dalam Islam, istri pertama dan istri kedua sama statusnya. Ya, tidak ada perbedaan status. Sama-sama seperti istri dengan yang lainnya. Kalau meninggal suaminya, mereka dapat 1/8 dan nanti 1/8 nanti dibagi 2 kalau si suami punya anak. Demikian ikhwah. Jadi sekali lagi Allahu a'lam bishawab, kalau kita menyatakan ada perbedaan status, maka harus ada dalil tambahan yang menyatakan hal ini. Karena ketika kita berbicara tentang masalah surga, neraka dan ilmu gaib yang lainnya, kita tidak berbicara kecuali yang ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, Allahu a'lam bishawab.
Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari seorang akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, apakah wanita di dunia saat memasuki surga akan seindah bidadari atau masih cantik bidadari? Dan apakah mereka, para bidadari, akan menguasai suami-suami para wanita di dunia? Mohon penjelasannya Ustadz, jazakallahu khairan. Masya Allah. Ini pertanyaannya sangat menghunjam ini. Baik, wajar kalau pertanyaan seperti ini karena wanita yang bertanya sekarang ini dia memakai hati mereka semasa di dunia. Ikhwah, ingat sebagaimana yang sudah kita kaji bahwasanya Allah mengatakan wa naza'na ma fi qulubin min ghillin, dan kami cabut dari hati para penduduk surga semuanya min ghillin, semua rasa dengki, iri, dendam, marah, benci, Allah hapuskan semua dalam hati para penduduk surga. Jadi apakah para bidadari ini nanti akan menguasai, ya, menguasai? Tidak ada penjelasan akan menguasai. Karena laki-laki merupakan penguasa di situ, dia pemimpin bagi para istri-istrinya. Adapun kalimat dia akan menguasai, itu kan ikhwas sebagian wanita-wanita dunia bisa menguasai suaminya, ya. Kalau suaminya agak-agak lemah, dicengkram oleh istrinya yang dahsyat itu ikhwah, ya. Jadi pengaruh istrinya, jadi dikendalikan oleh istrinya. Karena Rasul kan katakan, ma ra'aitu min ihda ma ra'aitu min naqsiddin wal aqli adhaba lubbi rajulin hazimin min ihdakunna. Aku tidak melihat ada orang yang lemah akalnya, lemah agamanya, kurang akalnya, tapi dia bisa mempengaruhi laki-laki yang sangat hebat, ya. Min ihdakunna, dari kalian semua. Memang kalian lemah, tapi kalian bisa merubah pemikiran seorang suami yang sangat prinsip. Itu di dunia, ya. Kondisi kita di dunia. Di akhirat nanti tidak seperti itu. Wanita-wanita taat, tidak ada yang namanya kecemburuan antara wanita satu dengan yang lain. Tidak ada saingan itu. Kalau seorang, ini berita dari yang para praktisi lah ikhwan yang sudah berpoligami, ada yang persaingan penampilan, persaingan menunjukkan servis, itu di dunia para umahat, ya. Tidak di akhirat. Di akhirat semua legowo, semua aman, semua saling mencintai. Tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada kecurigaan, tidak ada dusta di antara mereka. Ya, demikian ikhwah. Loh gimana Ustaz? Nantilah kita masuk surga aja dulu ya. Kita masuk surga aja dulu, nanti ibu akan rasakan bagaimana kondisi surga nanti. Ya, jadi tidak ada yang menguasai, tidak ada yang lebih mendominasi, tidak ada apapun. Yang ada hanya kecintaan dan kasih sayang. Demikianlah para ikhwatiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Semoga sedikit yang kita bahas bermanfaat untuk menambah wawasan kita terhadap apa itu surga, apa itu bidadari, ya. Dan tentunya tujuan kita agar semakin membuat semakin cintanya kita terhadap Allah, semakin kuatnya keimanan kita terhadap hari akhirat. Dengan kuatnya iman kita terhadap akhirat akan mempengaruhi kita, semakin kuatnya kita beramal soleh. Dan semakin dekatnya, semakin menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan beramal soleh. Demikian ikhwah, lebih dan kurang mohon maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Ali Nur Hafidahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ikhwati Islam wa azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin Kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi dengan tema Bidadari Surga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan menambah keimanan serta semakin mendorong kita untuk memperbaiki amal dan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.